Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Alicia. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kesetaraan gender. Pembahasan kali ini di antara lain yaitu ada pendahuluan, teori, pembahasan, dan penutupan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Isu gender bukanlah hal yang baru dalam masyarakat internasional. Tujuan menghapuskan ketidaksetaraan gender telah menempati posisi penting dalam organisasi internasional dan pernyataan strategi nasional. Kesetaraan gender menjadi poin penting yang harus diperjuangkan dalam tatanan internasional melalui kerangka Millennium Development Goals atau MDG. Nomor 3, sehingga segala bentuk ketidaksetaraan gender menjadi agenda utama dalam penghapusannya. Feminis ilmu hubungan internasional mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, termasuk karakteristik yang menentukan maskulin dan feminin. Pada jangka waktu yang lama, sosialisasi gender kemudian disebut sebagai ketentuan Tuhan dan dianggap bersifat biologis yang tidak dapat diubah serta dianggap kodrat laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu teori. Gender adalah sifat dan karakteristik seseorang yang membedakan laki-laki dan perempuan mencakup pakaian, sikap, kepribadian, peran, dan tanggung jawab yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologis. Terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan gender dan keadilan gender, yaitu teori natur, dan keseimbangan. Kedua teori tersebut yang dikenal dengan teori equilibrium. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teori natur. Menurut teori natur, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan kekeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentifikasikan secara dengan kelas berjuis dan perempuan sebagai kelas proletar. Yang kedua, teori natur. Menurut teori natur, adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Seperti misalnya perempuan harus bisa masak, harus yang mengurus tentang perumahan, tentang urusan rumah atau anak, sedangkan laki-laki diharuskan mencari nafkah atau mengerjakan pekerjaan laki-laki sejenisnya gitu. Padahal kesetaraan gender harus disamaratakan. Maksudnya perempuan bisa melakukan pekerjaan dan laki-laki pun bisa mengurus urusan rumah maupun anak. Yang ketiga, teori equilibrium. Di samping kedua aliran tersebut, terdapat
kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan, yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut jenis-jenis peran gender. Peran gender ada 4 bagian, yang diantaranya yaitu tipe maskulin, yaitu manusia dengan sifat kelaki-lakiannya di atas rata-rata, sifat kewanitaannya kurang dari rata-rata. Ciri-ciri yang berkaitan dengan gender yang lebih umum terdapat pada laki-laki atau suatu peran atau trait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Dengan demikian, maskulin adalah sifat dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri ideal bagi laki-laki. Tipe feminim, yaitu manusia yang sifat kewanitaannya di atas rata-rata, sifat kelaki-lakiannya kurang dari rata-rata, ciri-ciri atau trait yang umumnya terdapat pada perempuan daripada laki-laki. Ketika dikombinasikan dengan stereotipikal, maka ia mengacu ada race yang diyakini lebih berkaitan pada perempuan daripada laki-laki secara kultur, pada budaya atau subkultur tertentu. Berarti feminim merupakan ciri-ciri atau trait yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ideal bagi perempuan. Tipe androgin, yaitu manusia yang sifat kelaki-lakiannya maupun kewanitaannya di atas rata-rata. Selain pemikiran tentang maskulin dan feminim sebagai berada dalam suatu garis kontinum di mana telah pada satu dimensi berarti kurang pada dimensi yang lain. Ada yang menyatakan bahwa individu dapat menunjukkan sikap ekspresif dan instrumental. Pemikiran ini memicu perkembangan konsep androgi tipe tidak tergolongkan, yaitu manusia yang sifat kelaki-lakiannya maupun kewanitaannya di bawah rata-rata. Tingginya kehadiran karakteristik maskulin dan feminim yang diinginkan pada satu individu pada saat yang bersamaan. Individu yang androgini adalah seorang laki-laki yang asertif, sifat maskulin dan mengasihi atau sifat feminim, atau seorang perempuan yang dominan, sifat yang maskulin dan sensitif terdapat perasaan orang lain, sifat feminim. Selanjutnya yaitu pembahasan. Gender di sini tidak selalu diartikan perempuan saja, namun gender di sini dapat diartikan perempuan dan laki-laki. Hal ini senada dengan buku saku yang berjudul Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya, Apakah Gender Hanya Berarti Perempuan? Jawabnya adalah tidak serupa. Namun, dalam masyarakat, bahkan di kalangan pejabat pemerintah dan bahkan kalangan akademisi, masih banyak terjadi pernyataan gender dengan perempuan. Dan penjelasan ini, gender tidak sama dengan perempuan, tetapi mencakup laki-laki maupun perempuan. Seringkali gender diartikan sebagai dengan perempuan, padahal gender tidak selalu berkaitan dengan perempuan. Dari kondisi yang ada sekarang ini, gender menimbulkan berbagai penafsiran dan makna yang belum sesungguhnya memaknai gender itu sendiri. Bila diamati, masih terjadi kesalahpahaman mengenai pengertian gender dalam keterkaitan dengan upaya emansipasi kaum perempuan. Bagaimana perjuangan hak perempuan di Indonesia? Sebelum perjuangan Kartini pada abad ke-19, perempuan bangsawan Nusantara sudah giat memperbaiki kondisi perempuan. Meski terbatas di lingkungan mereka di Jawa, emansipasi perempuan di kalangan bangsawan mulanya tampak di lingkungan keraton Pakulangan di Yogyakarta. Para pelopor saat itu prihatin terhadap terbatasnya akses pendidikan perempuan.
Di Bandung, Dewi Sartika membuka akses pendidikan untuk perempuan dengan mengepalai sekolah pada tahun 1904. Di Semarang, Kartini membuka sekolah Kartini pada tahun 1913. Di Manado, Maria Walanda Marais mendirikan sekolah rumah tangga Indonesia pertama pada tahun 1918. Perjuangan hak perempuan terus berkembang pesat hingga saat ini. Dan pada tahun 1928, Kongres Perempuan pertama dilaksanakan di Yogyakarta. Kongres tersebut menghasilkan komitmen penting perjuangan perempuan Indonesia, pelibatan perempuan dalam pembangunan bangsa, pemberantasan buta huruf dan kesetaraan hak memperoleh pendidikan, hak perempuan dalam perkawinan, pelarangan perkawinan anak, dan upaya menghancurkan ketimpangan kesejahteraan sosial melalui perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita. Selanjutnya, apakah laki-laki bisa menjadi feminim? Apakah laki-laki bisa menjadi feminis? Laki-laki juga percaya pada gagasan mengenai kesetaraan hak juga. Bisa mendukung gerakan feminisme. Faktanya, sistem yang patriarki juga dianggap merugikan laki-laki karena tuntutan yang dibebankan kepada mereka. Misalnya, laki-laki dianggap harus bisa lebih superior secara ekonomi dan tidak pantas mengungkapkan emosi seperti menangis. Ini berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik mereka. Dan terakhir, yaitu penutup. Gender bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Gender di sini tidak selalu diartikan perempuan saja, namun gender di sini bisa diartikan perempuan dan laki-laki. Hal ini senada dengan buku saku yang berjudul Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya. Apakah gender hanya berarti perempuan? Jawabnya adalah tidak serupa. Namun dalam bermasyarakat, bahkan di kalangan pejabat pemerintah dan bahkan kalangan akademisi, masih banyak terjadi penyamaan gender dengan perempuan. Dari penjelasan ini, gender tidak sama dengan perempuan, tetapi mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.